Ya, pagi kau Gencar. Yes, Andrian. Ya, sebelumnya thank you kok sharingnya malam ini. Kemarin aku ada sempat tanya minggu lalu, cuma kan karena jaringannya jelek, jadi aku nggak bisa dapat jawabannya. Jadi aku mau ambil kesempatan ini buat tanyakan lagi. Boleh. Pertama, gimana kok Gencar ngelihat bisnis Prudential ke depan dengan kita kan ada banyak digitalisasi ya. Waktu itu sempat aku mention ada salah satu anggota tim aku yang emang kira-kira ke depan Prudential 10, 20, 30 tahun lagi kita masih kepake nih agent-agent gitu. Apa nggak diganti dengan misalnya kan, apalagi kan ada sempat dia bilang gini kan, itu buktinya aja kita udah mulai pakai lead segala macam. Nah, terus juga udah mulai banyak nasabah suka ditelepon sama langsung sama pusat gitu, tidak melalui kita gitu. Itu gimana ke depan? Kalau misalnya gue jalanin, gue keluar misalnya dari kerjaan gue yang sekarang udah settle, udah posisi udah oke, income mungkin udah di atas 30 juta, emang worth it gitu? Apa worth it gitu? Nah, jadi itu pertama itu kok. Terus yang kedua, berarti kan tadi kan pada saat... boleh nggak saya jawab dulu? Nanti takut lupa saya. Boleh, siap kok. Takutnya lupa ntar ya. Boleh ya, saya jawab dulu ya. Ya. Nah, oke teman-teman. Saya langsung jawab aja. Ini semoga juga bisa menjawab pemikiran bukan hanya Adrian ya, yang lain juga. Jadi gini, saya pribadi ya, kalau mau mencari tanda kutip ya, alasan pemikiran hal yang menghambat saya itu bisa banyak. Bukan hanya soal digitalisasi loh. Kayak tahun lalu saya bisa bilang bahwa COVID ini membuat semua bisnis sepi, akhirnya kita prospek, orang pun juga lagi kesulitan keuangan, itu bisa. Kita bisa cari berbagai macam excuse untuk membuat kita tidak totalitas, itu kuncinya. Karena kalau kita mau sukses, kita harus totalitas kan. Jangankan apapun, coba cek semua pengusaha deh. Semua pengusaha mau ada hambatan apapun, dia totalitas. Nah, masalahnya mereka tidak bisa keluar pengusaha itu karena mereka sudah tanam modal, mungkin modalnya ratusan juta atau miliaran, sehingga mau nggak mau mereka terus pikir terus. Nah, permasalahannya di Pro itu kita tidak invest duit kan, nggak keluar duit. Jadi kadang ada pikiran yang menghambat kita bukannya move on melupakan, tapi akhirnya kita malah hidup di dalamnya. Nah, that's the problem. Nah, tapi untuk poin Andrean ini saya mengerti karena ini juga menjadi beberapa pertanyaan tim saya di waktu awalnya launching ProLeads. Ya, tapi saya bilang begini ke tim saya, pokoknya saya menjelaskan ini bukan memberikan handling objection, karena kalau memberikan handling objection itu banyak caranya. Ya, saya bisa menunjukkan berbagai macam cara, data dan segala macam. Tapi saya cuma mau bahwa tolong keyakinan itu harus dibuang, dimusnahkan. Karena keyakinan itu kalau dipelihara akan mematikan kita. Karena itu menghambat. Kita harus pikir bahwa kita sudah invest duit miliaran di Pro. Makanya kita harus pikir bagaimana caranya untuk sukses. Nah, saya menjawab ini. Seolah-olah saya menjawab tim saya nih ya. Saya bilang begini, ini ada satu gambaran nyata. Bicara soal digitalisasi. Semua akan masuk ke arah sana, bukan hanya Prudential, bukan hanya asuransi, semua bisnis kafe, bioskop, apalagi restoran, apapun itu. Ya, contoh restoran akan pakai apa? Pasti pakai robot untuk apa? Melayani orang. Tapi apakah bisa nggak restoran memakai robot untuk koki? Robot nggak punya taste, mau di set gimana pun human yang dibutuhkan. Nah, masuk ke bisnis Pro. Apakah nanti kita akan mati itu dengan namanya online itu? Teman-teman simple aja, ya. Mungkin sebagian ada yang tahu namanya Vino, yang namanya Polystreet. Beberapa apps yang jual asuransi, ya asuransi jiwa ya, bukan asuransi general ya, asuransi jiwa. Pertanyaan saya,
Sukses nggak aplikasi itu? Jadi unicorn nggak? Enggak. Begitu-begitu aja. Hidup mau, mati pun tak segan. Hidup tak mau, mati pun tak segan. Lalu pertanyaannya, tapi ada loh jualan asuransi online? Iya. Tapi yang dijual apa? UP jiwa. UP jiwa apa? Mau mudik, kecelakaan, pesawat terbang, yang sekali beli putus. Tapi produk kita ini bukan produk yang sekali putus. Produk kita ini adalah produk yang berkesinambungan. Artinya ini bukan term, bukan orang bayar 1 juta, ya nanti kalau amit-amit meninggal keluar duitnya, bukan begitu. Tapi kita punya tujuan, ambil pewarisan. Artinya apa? Namanya udah pewarisan. Berarti kan ini untuk masa depan kalau terjadi sesuatu. Pertanyaannya, bisa nggak itu dijual online? Pewarisan, ambil ini untuk warisan. Nggak bisa. Mereka tetap butuh agent. Yang kedua, bicara budaya timur. Itu berbeda dengan budaya barat. Timur, orang butuh disentuh. Orang perlu diajak ketawa. Orang perlu diajak berpikir. Supaya orang mau. Gak ada orang sadar tiba-tiba saya butuh asuransi. Gak ada. Budaya timur, orang mesti diyakinkan. Pak, butuh lo asuransi. Kenapa? Teman-teman sadar nggak? 15 tahun yang lalu, handphone itu saya pakai Nokia. Sekarang handphone itu udah canggih. Apple 12. Ya, iPhone 12. Kameranya udah super canggih. Pertanyaannya, asuransi zaman saya dulu Nokia sama asuransi sekarang ada Apple 12. Orang beli apa? Dari dulu sampai sekarang belinya adalah Nokia dan Apple. Nggak ada orang beli asuransi dulu. Bisa dites itu. Budaya timur. Yang ketiga, kita nggak usah pusing-pusing. Kita tinggal ikut ngekor negara maju. Negara maju sampai detik ini masih ada agent. Singapura apa nggak canggih, teman-teman? Singapura itu canggih banget loh. Bandaranya itu the best seluruh dunia. Bandaranya itu kalau teman-teman lihat itu sudah digitalisasi semua. Sekarang mau check-in semua udah ada. Mau nonton langit-langit bandara sudah dibuat pakai komputer. Indonesia langit-langit ya belum, masih ini kan bocor lagi sempat Soekarno-Hatta dulu kan. Singapura begitu canggih masih ada agent. Apalagi Indonesia yang masih judulnya berkembang. Belum maju-maju. Butuh banget peranan agent. Lalu pertanyaan saya berikutnya. Indonesia itu jumlah orangnya berapa? 250 orang. 250 orang loh. Kita ambil logika sederhana aja nih. Vaksin keluar. Apakah semua orang sadar mau divaksin? Belum tentu. Apakah vaksin itu kalau ditaruh gitu di apotek, di segala macam, orang datang ke apoteknya? Belum tentu loh. Orang Indonesia mesti diyakinkan. Kenapa mesti vaksin? Masker deh, contoh sederhana. Apakah orang Indonesia tahu bahwa pakai masker itu penting? Nggak tahu. Pokoknya disuruh pakai masker. Ditilang, marah, diajak ribut. Nah, Singapura pakai masker semua. Nggak usah diapa-apain. Di Indonesia enggak. Maskernya mesti dikasih tahu. 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Betul nggak? Sampai dikasih denda, baru orang pakai masker. Jadi tetap ada sentuhan human-nya. Ya. Tapi saya mau bilang, kalau yang namanya produk bergeser, barang yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Tapi asuransi nggak bisa dipegang, tidak bisa bergeser. Tetap butuh human untuk meyakinkan. Contoh lagi nih, kalau orang ambil asuransi, mau UP pewarisan 10 miliar, bisa nggak dia buka online langsung apply 10 miliar? Terus keluar di layar, setor premi 100 juta per bulan. Mau nggak orang bayar 100 juta per bulan?
ke Prudensial ambil perwarisan jadi e-polisnya. Mau nggak? Mana mau? Dia mau ada agent yang datang dikasih tahu 10 miliar, diyakinkan bahwa saya agent profesional, saya siap melayani Bapak, baru dia mau masuk. Gitu. Ya, kalau soal Prulits, teman-teman, menurut saya ya Prulits itu satu hal yang bagus. Bukan buat semua agent. Ya, kenapa? Karena Prulits pun juga kan perlu digarap. Sebenarnya Prulits itu bagus buat siapa? Agent-agent baru sebenarnya yang mereka mungkin punya waktu lebih banyak. Mereka bisa buka handphone, hubungi orangnya. Karena apa? Prulits itu canvassing zaman dulu. Kalau saya bilang Prulits itu canvassing zaman dulu. Sekarang ada nggak canvassing? Kalau menurut saya udah nggak ada canvassing sekarang. Gimana mau canvassing? Satu corona, kedua orang yang di canvassing pun udah dengar. Tapi lewat Prulits itu menjadi canvassing buat kita. Rasionya juga gede kok. Nggak hubungin 10 dapat 1 belum tentu. Jadi artinya saya sangat yakin tidak tersentuh yang namanya teknologi untuk menggantikan agent. Tapi teknologi mempermudah agent. Itu yang saya lihat dalam hal teknologi.